Ini teman-teman, profil daripada Pak Chandra Teja ya, ada ditulis Chandra Teja 2. Dan kenapa saya katakan bahwa beliau telah berhasil dapat uang dari VTube ya. Dapat uang dari VTube, kita lihat ya, scroll ini dia. Nah, pada tanggal 10 dia upload seperti ini. Lumayan, subscriber sih belum banyak, tapi yang nonton sudah lumayan. Thank you lover and haters yang memberikan berkat luar biasa lewat YouTube. Padahal baru 3 bulan berkiprah aktif di YouTube si penyesat ini. Yang dia maksud si penyesat adalah, kalau pengamatan saya pasti VTube ya. Karena ini kan videonya yang dia bahas adalah YouTube penipuan ya, VTube bisnis tipu-tipu. Nah, view-nya 264.000. Wah, jadi luar biasa ya, Pak Chandra Teja berhasil mendapatkan uang dari haters, memberikan atmosfer negatif, menjelek-jelekan VTube, dan dia dapat uang dari VTube. Dan saya mau bilang bahwa dia juga berhasil masuk di VTube. Dia memang masuk di VTube, tetapi dia masuk di VTube bukan sebagai member, tetapi dia sebagai hater, dan berhasil menduduki peringkat haters ya. Jadi buat saya, Pak Chandra ini masuk di VTube, tidak join, tetapi masuk menjelaskan tentang VTube dengan pemahamannya dia. Tidak ada masalah, karena masing-masing orang berhak untuk berpendapat ya, sesuai dengan isi pemikiran kita ya, sesuai dengan pengetahuan kita. Cuma buat saya, Pak Chandra ini menjelaskan dari kulitnya saja, sebab beliau tidak mengerti. Jadi saya bilang bahwa pengetahuan dia tentang VTube dangkal, karena dia tidak mengerti marketing plan-nya. Saya di sini berbicara sebagai silver. Saya sebagai silver masih banyak hal yang saya tidak tahu. Ada beberapa yang masih ada yang kita tetap harus belajar di VTube. Bukan artinya saya silver sudah tahu semuanya, tidak. Tapi di bisnis ini kita tetap belajar. Cuma buat rekan-rekan saya, kita harus punya keyakinan ya. Sebenarnya saya menjelaskan ini bukan karena 100% atau saya betul-betul tahu tentang VTube ya, dan ini cuma kita harus punya motivasi, dorongan. Apapun yang kita lakukan biar tidak di VTube, kita harus punya motivasi, gairah hidup, semangat untuk berjuang dan berusaha ya. Cuma yang saya mau jelaskan bahwa kalau kita tidak mengetahui secara detail dari perusahaan atau marketing plan ya, buat saya itu hanya orang mencari sensasi ya. Dan memang terbukti bahwa dia mengakui bahwa dia baru 3 bulan kemudian mendapatkan berkat luar biasa ya. Karena dia membahas VTube, dia berhasil masuk membahas VTube, maka dia dapat berkat. Ini suatu prestasi. Nah, kalau kita lihat teman-teman ya, saya screenshot ini dari sumber internet semua. Saya tidak berbicara asal ngomong doang. Nah, ini. Nah, beliau ini juga kebetulan dia seorang narasumber ya. Kita lihat judulnya adalah mencari uang pada masa pandemi COVID-19 ya. Dan diadakan pada Sabtu 14 November ya, baru-baru jam 10 sampai jam 11 WIB. Tidak dijelaskan ini ya, kalau tidak salah mungkin ini kalau tidak salah webinar ya. Nah, saya tidak sempat masuk apa yang dijelaskan, tetapi judulnya adalah, buat saya beliau mencari uang di masa pandemi. Mungkin kalau pemikiran saya adalah menjelek-jelekkan perusahaan yang tidak tahu, mungkin salah satunya ya itu tanggapan saya. Dia bisa mencari duit dengan cara seperti itu kan, apalagi ditulis narasumber Pendeta Insinyur Chandra Teja MSc MTh YouTuber. Jadi wah, banyak gelarnya beliau ya. Dia seorang YouTuber juga. Kalau saya memperlihatkan
deretan daripada prestasi beliau luar biasa ya. Sangat hebat, saya akui. Saya sebagai silver, saya tidak punya pendidikan seperti itu dan gelar, bahkan pencapaian, bahkan tempat kerja ya seperti ini. Saya sempat screenshot ya teman-teman. Nah, ini di Facebooknya dia ya, Chandra Teja 1. Saya tidak tahu apakah ini masih aktif ini Facebook atau tidak. Tetapi kalau kita lihat deretan prestasi beliau, ini dosen Sekolah Tinggi Teologi Ekumene ya. Kemudian ada ini dosen di Sekolah Tinggi Ekumene, wakil ketua Departemen Pelayanan Sosial Kerohanian di IMOCA, Indonesia Mobile Online Counter Provider Association, dan sederetan prestasi lainnya. Dan kalau kita lihat luar biasa ya, dia hampir menempati kedudukan yang tertinggi ya. Ada presiden, ada direktur, ada presiden. Ini ya, kita lihat pernah bekerja di vice president di Bank Danamon. Terus wah, hebat lah. Saya sebagai silver aja ini lagi masih ada ya. Wah, pernah bekerja sebagai AS, asisten IT System Planning Research Debt Head Bank Dagang Nasional Indonesia. Luar biasa beliau, saya salut ya. Dia pernah bersekolah di jurusan teologi STB Indonesia ya. Nah, ini Sekolah Tinggi Teologi Ekumene, dosen tanggal 7 Juli 2019 sampai sekarang masih aktif ini ya. Sepertinya masih aktif ini yang dia jelaskan. Kemudian DPP Alumni Penabur Indonesia, wakil ketua DEP Pelayanan Sosial dan Kerohanian. Wah, luar biasa. Maret 2018 sampai sekarang masih aktif. Kemudian IMOCA, Indonesia Mobile and Online Content Provider Association, operasional direktur. Wah, direktur lagi 2007 sampai sekarang. Berarti masih aktif. Nah, ini yang PT Alpha Omega Wahana Nusantara Presiden Direktur 2003 sampai 2013. Berarti tidak aktif. Selanjutnya ke bawah ini sudah tidak aktif ya, teman-teman. Luar biasa. Nah, inilah yang saya sampaikan prestasi beliau, bahwa saya mengatakan bahwa saya mengapresiasi kehebatan beliau, prestasi beliau yang dia sudah capai ya. Dan juga sekarang jadi YouTuber. Dia sukses mendapatkan uang dari VTube lewat YouTube ya. Dan saya salut, beliau seorang yang berhasil. Prestasi beliau luar biasa, bahkan sekarang masih dosen ya. Kita lihat ini dosen dari tanggal 7 Juli 2019 sampai sekarang. Berarti mungkin masih aktif ya. Ini di Chandra Teja 1, saya tidak ngerti apakah ini akun masih aktif, tapi saya coba membahas ini. Inilah keberhasilan beliau. Dan satu lagi yang luar biasa pencapaian beliau adalah keberhasilan memberikan ketakutan, memberikan keraguan, atmosfer tidak bersemangat kepada sekarang orang-orang yang mau bergabung di VTube, atau juga mungkin orang yang sudah bergabung di VTube. Dengan adanya video beliau yang menjelaskan tentang VTube, maka banyak orang yang ragu, banyak orang yang tawar hati, banyak orang yang mungkin tidak lagi mengambil keputusan untuk join karena keberhasilan beliau menyebarkan atmosfer ini ya. Apa yang disampaikan itu adalah pengetahuan beliau yang tidak sesuai dengan sistem marketing plan daripada VTube sendiri. Terlepas daripada VTube bisnis bagus atau tidak bagus, saya lebih menyampaikan kepada rekan-rekan semua adalah memberikan motivasi, dorongan. Jika ada peluang-peluang, kita ambil ya. Karena hidup ini harus tetap bergerak ya. Saya sendiri kalau tidak mengetahui suatu perusahaan, saya tidak akan menjelek-jelekkan ya. Karena lebih baik saya mungkin view saya belum seberapa, tetapi kita bisa memberikan dorongan kepada orang, semangat buat orang untuk mempunyai harapan untuk berjuang, daripada kita mendapat keuntungan banyak tetapi berhasil
mematahkan semangat orang, ya. Kita membuat orang takut, ragu-ragu. Jadi kalau menurut Pak Chandra itu adalah suatu kesuksesan mendapatkan duit, wah, saya salut sama beliau. Dia sekarang jadi YouTuber yang mantap, ya. Semoga video ini sampai kepada beliau, ya. Saya berposisi bronze. Saya tidak bermaksud untuk membuat negatif terhadap beliau, Pak Chandra Teja. Justru sangat mengapresiasi kehebatan beliau, ya, sampai sekarang. Dia seorang YouTuber juga. Saya salut mendapat berkat yang luar biasa. Saya salut luar biasa, luar biasa. Dan kalau itu Pak Pendeta Chandra Teja anggap bagus, ya, sampaikan itu terus. Cari perusahaan-perusahaan yang bisa di review sesuai dengan pengetahuan kita, dan lanjutkan. Nah, itu teman-teman, buat teman-teman saya di VTubers, tim-tim saya dorong kepada Anda tetap berjuang, kerjakan VTube, tidak ada ruginya, tidak ada salahnya. Saya review ini, saya menjelaskan ini karena Pak Chandra ini saya tahu namanya ketika grup saya mengirimkan satu link, kemudian ada video beliau, ya, yang dijelaskan beliau adalah tidak seperti itu, ya. Kalau saya jelaskan satu-satu, saya buka videonya agak lama. Tetapi cukup saya bilang ke teman-teman, terlepas VTube sebagai bisnis bagus atau tidak bagus, VTube adalah peluang di masa pandemi. Bagus untuk dijalankan di masa pandemi karena tidak mengeluarkan modal. Tidak hanya waktu saja, ya. Sama halnya kita bermain Facebook, tidak ada ruginya buat saya, ya. Jadi apa yang perlu dikerjakan, kita kerjakan. Kita berpikir positif, teman-teman. Dan buat saya tidak usah gubris apa yang disampaikan oleh Pak Teja. Itu pendapat beliau karena caranya dia untuk mungkin mencari view di masa pandemi, karena 3 bulan dia jadi YouTuber yang aktif. Semoga Pak Chandra sukses. Itu maksud saya untuk menjelaskan bahwa Pak Chandra sukses mendapatkan uang dari VTube, dan Pak Chandra masuk di VTube tetapi bukan sebagai anggota, tetapi sebagai posisi haters di VTube. Luar biasa, Pak. Ini yang sampai sampaikan, dan biarlah hubungan kita tetap baik. Sama-sama jadi YouTuber. Saya memberikan dorongan kepada teman-teman yang lain yang berjuang di VTube, dan Pak Chandra memberikan hal-hal yang negatif yang buat teman-teman tawar hati. Tinggal teman-teman yang memilih, ya. Saya tidak pernah berkata bahwa saya benar, tidak. Tetapi apa yang kita bisa kerjakan, kita kerjakan untuk merubah hidup. Kegagalan akan pasti kadang-kadang terjadi. Tetapi selama kita masih hidup di dunia, di video-video saya selanjutnya menjelaskan, selama kita masih hidup di dunia, maka kita pasti dipertemukan dengan namanya risiko-risiko. Hanya ketika kita sudah mati, tidak ada risiko hidup, teman-teman. Karena itu semangat, go diamond untuk para VTuber, dan sukses buat Pak Chandra. Lanjutkan sebagai YouTuber yang memberikan, ya, review-review apakah itu baik atau tidak bagus. Terlepas itu, kalau Bapak anggap bagus, lanjutkan. Sukses buat kita semua.